Halo, selamat pagi semuanya di kami kelas 11 ya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini aku? Sehat? Oke, pastinya semangat nak ya Bu ya. Oke, anak didik kami kelas 11, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita, yaitu dengan materi kita, yaitu tahapan pembuatan laporan kegiatan usaha. Oke, baik anak didik kami, sebelum kita lanjut dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingatkan agar anak kami tidak lupa menyelesaikan tugas-tugas yang belum disiapkan, itu segera dikumpulkan aku. Ya, jangan ditumpuk-tumpuk supaya jangan nanti kamu menjadi terbeban. Oke? Anak didik kami, minggu yang lalu kita sudah pelajari yang namanya laporan. Ya, laporan. Laporan itu apa? Tujuannya untuk apa? Masih ingat nggak, nak? Masih? Oke, bagi yang mengingat terima kasih. Dan bagi yang mungkin tidak mengingat, kuncinya adalah kamu rajin-rajinlah mengulang, membaca sehingga ingat. Baik, jadi minggu yang lalu kita sudah belajar tentang laporan. Apa itu laporan? Jadi laporan itu adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban ya atas kegiatan yang sudah dikerjakan. Jadi di laporan itu bentuknya juga merupakan bentuk catatan-catatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi syarat-syarat laporan itu minggu lalu juga sudah kita bahas. Jadi syaratnya apa? Masih ingat nggak? Oke, jadi syaratnya harus lengkap, harus sistematis dan logis. Itu dia minggu lalu ya. Jadi manfaatnya juga sudah kita bahas. Dengan adanya laporan bisa diketahui bagaimana perkembangan usaha itu. Nah, anak didik kami kelas 11, kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, itu mengenai tahapan pembuatan laporan kegiatan usaha. Nah, sekarang kita teruskan. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kamu diharapkan dapat membuat laporan kegiatan usaha yang sesuai dengan aturan. Nah, bagaimana membuat laporan kegiatan usaha yang sesuai dengan aturan? Nah, kita teruskan nak ya. Nah, jadi format laporan. Oke. Laporan adalah dokumen tertulis yang digunakan sebagai alat pertanggungjawaban yang disusun secara lengkap, sistematis dan kronologis. Nah, itu pengertian laporan. Di minggu lalu ini sudah dibahas. Nah, jadi format laporan seperti apa yang sesuai aturan itu, yang pasti di definisi atau di pengertian ini sudah disebutkan, yaitu laporannya harus lengkap, itu formatnya. Kemudian sistematis dan kronologis. Nah, berarti kalau dikatakan lengkap, tidak ada yang kurang, ya, tidak ada yang kurang dalam laporan itu. Kemudian sistematis berarti penulisan laporan itu sistematik, atau boleh dikatakan dia mengikuti kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berurut. Ya, nanti kita lihat apa aja sistematika penulisannya. Nah, kemudian kronologis. Kronologis berarti sesuai dengan fakta atau peristiwa. Nah, kronologis berarti ada kata-kata logis dan dapat diterima akal. Artinya laporan itu apabila dianalisa, minggu lalu juga sudah kita pelajari ya, analisa laporan. Apabila laporan itu dianalisa, laporan itu harus logis. Artinya dapat diterima akal kebenarannya. Nah, itu kira-kira aku ya untuk format laporan. Nah, sekarang kita teruskan aku. Nah, jadi tadi ada kata penulisan laporan harus sistematis. Nah, berarti ada sistematika penulisan laporan. Nah, kalau dikatakan sistematika, berarti ini adalah merupakan sistem, atau boleh kita katakan inilah merupakan urutan rangkaian penulisan laporan itu. Nah, jadi ada urutan-urutannya. Nah, dimulai dari yang namanya pembuatan cover laporan. Nah, jadi kalau cover ini berarti dia memang halaman atau lembaran yang paling depan.
ya, lembaran yang paling depan. Ini ibarat buku ada covernya. Nah, nanti baru ada isinya, kan begitu. Jadi laporan juga demikian, ada covernya. Nah, cover itu apa? Sampul laporan, sampul laporan. Ya, sampul laporannya, atau kita katakan itulah merupakan bagian lembaran yang memuat judul laporan dan identitas penyusun laporan. Nah, contohnya adalah laporan kegiatan usaha. Kita katakanlah usahanya kerajinan dari bangun ruang. Nah, disusun oleh siapa penyusunnya? Contoh Edi. Nah, itu contoh-contoh cover. Itu contoh cover maksud saya. Jadi, lalu apa lagi? Laporan pembuatan. Kalau minggu lalu kamu sudah membuat produk kerajinan. Kita katakanlah kamu membuat kotak pensil dari stick. Nah, berarti judulnya nanti laporan pembuatan kerajinan dari bahan stick. Disusun oleh, nah, tuliskan namamu dan nismu. Nah, itu merupakan cover. Jadi cover itu adalah menerangkan apa jenis kegiatannya, apa laporan kegiatannya apa, kemudian identitas yang menyusun laporan kegiatan itu siapa gitu. Itu maksudnya cover. Nah, kemudian yang kedua kata pengantar. Nah, kalau tadi kita cerita buku ada cover, nah di buku juga, buku paket maksudnya ini ya, atau buku-buku buku pelajaran, itu ada kata pengantar. Nah, ada kata pengantar. Namanya kata pengantar berarti menghantarkan kita untuk masuk lebih jauh nanti di isi bukunya, kan begitu. Jadi kata pengantar itu biasanya itu adalah kata-kata yang memuat ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu atas terselesaikannya laporan, dan juga dapat menggambarkan tujuan dan manfaat dari laporan. Maksudnya begini, Nakku. Jadi di kata pengantar itu nanti boleh saja itu tertulis di sana, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya, maka buku ini terselesaikan. Laporan ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah, di samping itu juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang turut menyelesaikan pembuatan laporan ini. Sianu. Boleh disebutkan. Nah. Kemudian yang berikutnya, buku ini adalah buku yang bertujuan untuk, kita katakanlah di situ, menerangkan bagaimana cara pembuatan. Laporan ini juga bertujuan untuk untuk menerangkan bagaimana cara pembuatan produk kerajinan dari, kita katakanlah dari bahan stick. Nah, lalu apa manfaat laporan ini? Nah, laporan ini bermanfaat untuk dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran bagi siswa berikutnya. Oke, itu dia bisa dibuat seperti itu. Nah, atau semoga pelaporan ini bermanfaat bagi pembaca. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, intinya kata pengantarnya, kontennya adalah ucapan terima kasih, kemudian juga menggambarkan tujuan atau manfaat dari laporan secara ringkas. Itu, Nakku, ya. Kemudian daftar isi, tabel, gambar. Nah, kalau buku ada cover, ada kata pengantar, tentu ada daftar isi. Nah, daftar isi ini gunanya untuk apa gitu? Di daftar isi itu nanti ada di situ topik, subtopiknya, kemudian ada halaman-halamannya. Itu kalau kamu lihat di buku itu, buku paket juga boleh. Nah, artinya untuk apa itu daftar isi? Nah, itu adalah untuk mengindekskan setiap halaman laporan kalau laporan, buku kalau buku, sehingga mudah diakses. Dengan adanya daftar isi itu, kita bisa melihat topik ini di halaman mana ya, subtopik ini di halaman mana ya. Nah, jadi di dalam laporan juga fungsi daftar isi itu juga gitu, memudahkan akses halamannya gitu dia.
Nah, kemudian tabel. Nah, kalau di buku paket mungkin ini sulit ditemukan, termasuk juga gambar ya. Nah, maksudnya apa? Kalau daftar tabel itu berarti di sana nanti ada kumpulan-kumpulan tabel gitu. Jadi tabel satu-satu. Nah, itu dijelaskan nanti ada di halaman berapa gitu. Nah, jadi ini juga mengindeskan setiap tabel yang terdapat dalam laporan gitu. Oke, jadi memberi keterangan tabel 11 itu halaman berapa, 12 halaman berapa, 13 halaman berapa begitu dia. Nah, kalau 11, 12, 13 berarti itu kan masih berada di bab 1 kan begitu. Nanti kalau dia di bab 2 tabel 21, tabel 22 itu kan di bab 2. Kalau di bab 3 dia nanti tabel 31, tabel 32. Nah, seperti itu dia. Oke ya, jadi dibuat sesuai dengan keterangan babnya ya. Itu dia nakku. Nah, kemudian ada daftar gambar. Jadi sama dengan daftar isi tadi nakku. Daftar gambar ini juga untuk mengindekskan setiap gambar yang terdapat dalam laporan. Contoh, di bab 1 itu gambarnya ada berapa? Terus gambar apa aja? Contoh gambar 11, gambar 22, gambar 11, gambar 12, gambar 13. Berarti dia berada di bab 1. Dia gambar yang pertama. Itu kalau 11. Kalau dia gambar 12 berarti dia berada di bab pertama, bab 1. Gambar yang kedua, seperti itu dia. Nah, jadi sama dengan daftar tabel tadi ya. Kalau tabel 11 berarti tabelnya berada di bab 1, tabel yang pertama. Namanya apa tabelnya? Katakan tabel bahan, boleh. Seperti itu. Ada juga tabel 12, kita katakanlah alat. Bisa enggak? Bisa seperti itu. Nah, seperti itu nakku. Nah, gambar juga demikian. Gambar 11 berarti ada gambar di bab 1. Gambar di bab 1, gambar pertama, apa nama gambarnya? Kita katakanlah gambar bahan gitu. Nah, kemudian gambar 12 berarti gambar di bab 1, gambar 2 namanya kita katakanlah gambar alat. Nah, dan begitu seterusnya nakku. Intinya adalah kalau dia 11, 12 berarti kan masih di bab 1. Tapi kalau sudah 21, 22 udah di bab 2. Atau 31, 32 itu sudah di bab 3 gitu ya. Bisa dipahami nak ya. Kalau gambar juga sama. Kalau dia gambar 11 berarti masih di bab 1. Gambar pertama. Gambar 12 berarti masih di bab 1. Gambar kedua. Nah, kalau gambar 13 berarti masih di bab 1. Gambar ketiga. Nah, demikian juga seterusnya kalau dia gambar 21 berarti di bab 2. Gambar pertama di bab 2. Nah, kalau gambar 22 berarti gambar kedua di bab 2. Seperti itu dia. Nah, demikian seterusnya untuk gambar 31 berarti di bab 3 gambar 1. Nah, jadi setiap bab itu bisa saja terdapat gambar di bab 1, bab 2 atau bab 3. Seperti itu nakku. Itu maksudnya ini di sini. Nah, baik. Sekarang kita teruskan. Jadi ada cover, ada kata pengantar, ada daftar isi atau tabel ataupun gambar. Nah, itu yang urutan ketiga ya. Nah, sekarang kita masuk sistematika yang keempat. Pendahuluan gitu. Nah, setelah cover, kata pengantar, daftar isi, tabel atau gambar tadi, masuk yang keempat, pendahuluan. Nah, pendahuluan ini apa yang dibahas di sini di bab 1 ini? Latar belakang gitu. Nah, kalau dikatakan latar belakang nakku atau background, artinya ini menerangkan apa yang melatar belakangi kita atau apa yang memotivasi kita atau mendorong kita membuat atau melaksanakan kegiatan itu. Contoh tadi kamu buat laporan kegiatannya, contohnya membuat laporan kegiatan usahanya, membuat kerajinan dari bahan stick. Nah, kenapa buat itu gitu? Dijelaskan apa alasannya. Nah, oke. Nah, bisa saja kan latar belakangnya mengingat kenapa membuat kerajinan dari
bahan stick? Bisa saja karena mengingat bahan stick itu mudah ditemukan di lingkungan sekitar saya, di sekitar lingkungan saya, sehingga saya tertarik membuat bahan kerajinan dari produk stick. Itu latar belakang pertama. Kedua, bisa saja latar belakangnya karena dengan menggunakan bahan stick banyak produk kerajinan yang bisa saya buat. Contoh, kotak pensil, miniatur rumah. Oke, itu latar belakangnya. Artinya yang memotivasi kamu, kenapa lebih memilih kegiatan itu? Itu maksudnya di sini, nakku. Tujuan. Oke, kalau tujuan ini kan berarti kita cerita mengarah kepada manfaatnya. Oke, manfaatnya apa? Gitu. Hasilnya apa nanti? Nah, sedangkan kegunaan itu lebih fungsi. Nah, jadi tujuan kamu membuat produk kerajinan itu dari bahan stick tadi, contoh gitu ya, contoh ya. Tujuannya untuk apa gitu? Nah, bolehkah tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberdayakan kembali, ya, untuk memberdayakan kembali sampah-sampah bekas stick es krim. Oke, sehingga mengurangi pencemaran, boleh itu dia, atau mengurangi limbah. Nah, itu tujuanmu, bisa seperti itu. Nah, oke ya, tujuannya adalah untuk mengelola kembali limbah stick menjadi produk yang siap pakai. Itu tujuanmu. Oke ya, siap pakai dan mudah digunakan. Nah, bisa tujuannya seperti itu. Nah, kegunaannya apa gitu? Nah, kegunaan daripada kegiatan produk yang kamu buat itu apa gitu? Oke, dengan saya membuat produk kerajinan dari bahan stick, artinya apalah gunanya nanti? Apalah guna produk itu? Contoh kamu buat kotak pensil, kegunaannya adalah supaya produk kerajinan bahan stick itu dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Contoh untuk guna kotak pensil, kita katakan juga untuk untuk kepentingan di sekolah tadi kotak pensil ya, kemudian juga untuk membuat kerajinan hiasan berupa miniatur. Nah, itu kegunaannya. Berarti ada fungsi kegunaan pakai, ada fungsi kegunaan hias, kan begitu. Itu kalau kegunaan. Kalau tujuan tadi hasilnya itu tadi, dengan kamu olah limbah stick tadi menjadi produk kerajinan, tentu kan sampah itu berkurang. Jadi lebih cenderung kepada yang namanya pelestarian lingkungan ya. Oke, yang berikutnya kajian teori. Nah, kajian teori ini maksudnya begini nakku. Nah, tadi nih kamu mau buat laporan, contoh tadi ya, mau buat kegiatannya tadi membuat produk kerajinan dari bahan stick. Nah, pastikan kamu mencari sumber-sumber referensi dulu ya. Apa keunggulan atau apa manfaat membuat produk kerajinan dari bahan stick? Itu kan kamu baca-baca dulu dari internet atau dari buku-buku, kan begitu ya, cari dulu gitu. Nah, kemudian kamu pelajari juga dari internet atau dari buku bagaimana cara-cara atau teknik membuat produk kerajinan dari bahan stick. Nah, membuka YouTube bagaimana langkah-langkah pembuatan kerajinannya. Nah, itu kajian teori nakku. Jadi kan kamu harus cari dulu yang namanya tutorialnya kan. Nah, itu kajian teori. Nah, bisa dipahami nak ya? Oke, itu kajian teori. Jadi kayak kesimpulannya untuk bab 1 inilah. Yang pertama latar belakang, artinya yang memotivasi kamu kenapa memilih kegiatan tersebut. Nah, apa dasarnya? Nah, kalau tadi mungkin karena ketertarikannya karena memang bahannya gampang ditemukan di lingkungan sekitar, bisa juga seperti itu, atau karena banyak produk kerajinan yang bisa dihasilkan, kan begitu. Kemudian tujuannya ini berarti kan manfaat apa nanti yang didapatkan oleh orang lain dengan kamu melakukan kegiatan itu. Nah, kegunaan dari produk kerajinan atau kegunaan dari kegiatan yang kamu lakukan itu apa?
Nah, itu tadi bisa mengurangi pencemaran. Nah, kajian teori berarti sumber-sumber atau tutorial-tutorial Bapak yang kamu gunakan agar kamu mudah melaksanakan kegiatan itu. Itu maksudnya aku ya. Nah, yang berikutnya urutan yang kelima, isi laporan. Nah, jadi tadi mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar, pendahuluan. Nah, itu masih bagian depannya, itu dia. Ya, pendahuluan ya. Oke, jadi bab 1 ini sudah oke. Bab 1 ini mulai pendahuluan ya, pendahuluan isi ya. Jadi kalau yang depan itu ada cover, ada daftar pengantar, kemudian ada daftar isi, tabel dan gambar. Itu di depan ya. Kalau untuk kontennya ini bab 1, bab 2, bab 3. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 2. Kalau bab 2 ini isi laporan. Apa yang menjadi isi laporan? Ada rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan ini berarti kita di sini memuat yang pertama adalah jenis kegiatan apa yang mau dilakukan, itu tadi sudah dibahas ya di latar belakangnya ya. Nah, rencana kegiatannya apa? Oke, tentunya rencana kegiatannya tadi membuat kerajinan ribbon stick. Nah, terus kemudian apa lagi? Kapan mau dilakukan itu? Kapan mau dikerjakan itu? Kegiatan itu. Oke, waktu ya, waktu. Kemudian yang berikutnya masuk proses pelaksanaan kegiatan. Jadi proses pelaksanaan kegiatan ini lebih cenderung kepada yang namanya langkah-langkah pembuatan produknya seperti apa. Jadi proses pembuatan produk kerajinan tadi atau proses pelaksanaan kegiatan itu harus jelas dibuat dalam laporan itu. Harus jelas. Tadi mulai rencana kegiatan itu mulai dari apa kegiatannya, kapan melaksanakan, kemudian alatnya apa, bahannya apa, biayanya berapa, kan begitu. Itu di rencana kegiatan gitu. Nah, kalau di bagian proses pelaksanaan kegiatan ini sudah melakukan proses produksi. Artinya kegiatan awalnya sampai akhirnya seperti apa harus terlihat. Nah, itulah yang kemarin divideokan dalam pembuatan produk kerajinan. Itu yang B. Kemudian yang C, laporan keuangan. Nah, C, laporan keuangan. Nah, di laporan keuangannya ini selama proses pelaksanaan kegiatan itu artinya keuangan yang habis itu berapa gitu untuk beli alat dan bahan. Oke, kan begitu. Kan bisa saja berbeda dia. Memang ya. Memang di perencanaan sudah ditentukan. Nah, tapi juga setelah proses kegiatan juga harus dituangkan berapa laporan keuangan itu ya, uang keluar berapa. Kemudian juga setelah lakukan penjualan produk kerajinan, uang masuk berapa gitu. Nah, itu dia nakku. Jadi simpulannya untuk bab 2 ini nakku, ini saya ulang kembali supaya lebih paham ya. Rencana kegiatan berarti kita di sini menentukan jenis kegiatan apa yang dilakukan sesuai dengan latar belakang tadi yang di bab 1 ya. Jenis kegiatannya tonton tadi membuat produk kerajinan ribbon stick. Itu dia. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian biayanya, kemudian kapan mau dilaksanakan. Itu di rencana kegiatan. Nah, kemudian yang di B itu proses pelaksanaan kegiatannya berarti sudah masuk kepada proses produksi. Bagaimana tahapan-tahapan pembuatan produk dari awal hingga akhir sampai pengemasan. Sedangkan yang C ini berarti laporan keuangan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan sampai proses. Itu dia simpulan untuk bab 2-nya ya. Sekarang kita teruskan untuk urutan yang ke-6, bab 3, kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan berarti kalau kita membuat suatu kesimpulan di situ, kita berarti membuat suatu pemahaman yang menyimpulkan keseluruhan isi laporan, kan begitu. Apalah yang menjadi intisari dari laporan itu, itulah merupakan kesimpulan.
Ya, itu dia kesimpulan. Nah, kemudian saran. Kalau saran itu adalah merupakan, namanya saran, itu merupakan tindakan atau arahan untuk perbaikan laporan, ya, atau sumbangsi untuk perbaikan laporan, gitu dia. Nah, jadi kalau ada laporan tadi, apa sarannya? Saran dari yang membaca, begitu maksudnya, nak, ya. Contoh, kalau kamu buat laporan itu, laporan penyusunan laporan produksi kerajinan, saya koreksi. Nah, lalu saya sampaikan perbaikan ke kamu, itu saran. Oke, jadi simpulannya untuk bab 3 ini adalah kesimpulan adalah merupakan, ya, kesimpulan adalah merupakan pemahaman, ya, pemahaman secara menyeluruh daripada laporan itu. Itulah kesimpulan. Atau boleh diartikan kesimpulan adalah intisari dari semua laporan itu apa. Kemudian saran adalah merupakan sumbangsih pemikiran untuk perbaikan laporan. Ya, itu dia, perbaikan laporan. Jadi kalau dikasih saran, kritik dan saran itu adalah merupakan perbaikan, ya, begitu ya, ke arah yang positif. Baik anak didik kami, itu untuk step atau langkah ke-6. Sekarang kita teruskan step yang ke-7. Daftar pustaka, ya, sumber belajar. Nah, tadi itu ada di bab 1. Bab 1 itu tadi ada namanya latar belakang, ada tujuan, ada kegunaan, kemudian ada kajian teori. Nah, sumber belajar kajian teori ini dari mana sumbernya? Itu maksudnya. Nah, apakah kalau dari website, apa nama situsnya? Kalau dari YouTube, oke, apa linknya? Kan begitu. Kalau dari buku, apa nama bukunya? Siapa penulisnya? Penerbitnya apa? Tahun berapa? Nah, begitu maksudnya, ya. Kemudian yang ke-8, lampiran-lampiran. Namanya juga sifat lampiran, ya. Oke, jadi lampiran itu berarti merupakan catatan atau data penting yang digunakan selama kegiatan. Nah, contohnya daftar harga, bahan pokok produk, dan lain-lain. Jadi, daftar pustaka ini sama lampiran-lampiran ini ada di bagian penutupnya, ya, bagian akhir dari laporan itu, gitu dia. Ya, boleh lihat saja struktur buku itu, tidak beda dengan struktur laporan. Ya, ada cover, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada bab 1-nya, bab 2-nya, bab 3-nya, ada daftar pustakanya, bahkan bisa saja ada lampiran-lampirannya. Itu maksudnya, nakku. Paham, nakku, ya? Baik. Oke. Jadi, apa yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, jadi kesimpulannya, nakku, laporan harus disusun secara sistematis dan logis. Artinya laporan disusun mengikuti sistematika atau aturan dan dapat diterima atau dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi sistematis berarti mengikuti aturan sistematika. Sesuai dengan urutannya tadi, mulai dari tahap covernya tadi, kata pengantar, kemudian juga daftar isi, tabel, gambar, kemudian masuk ke bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka, dan lampir-lampiran. Itulah sistematikanya. Itulah tahapannya. Jadi kalau nama sistematika harus berurut, tidak bisa dibalik, enak, ya? Oke. Kemudian harus logis. Jadi laporan itu harus dapat diterima kebenarannya dengan akal, gitu. Masuk akal laporan itu maksudnya, nakku. Baik anak didik kami, ini konsep pembuatan laporan. Baik, nanti sebagai tugas untuk anak didik kami nanti ada tugas kelompok, ya. Jadi kelompok daring maksudnya. Jadi diskusikan secara daring. Nah, jadi nanti kamu membuat laporan kegiatan. Berarti kamu tentukan dulu nanti apa jenis kegiatannya apa. Lalu masuk ke kata pengantarnya. Itu dia.
buat dulu covernya, kata pengantarnya, kemudian masuk ke daftar isinya, kemudian masuk ke bab satunya, bab 2, bab 3, dan sumber pustaka. Itu nanti menjadi tugas kamu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kan begitu ya. Secara konsep ini sudah dijelaskan. Bagaimana format-format untuk melakukan setiap tahapan itu? Nah, itulah pentingnya anakku, kamu berliterasi. Literasi digital. Melalui eksplorasi. Nah, jadi nanti ada 5 maksimal anggotanya. Nanti silakanlah berdiskusi. Oke ya. Sehingga ada komunikasi, ada kolaborasi, kerjasama, sehingga muncullah kreativitas. Paham nakku? Oke, baik. Baik nakku, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Senang sekali bisa menjelaskan materi pagi hari ini. Oke nakku, kalau ada nanti yang mungkin kurang bisa dipahami, ya boleh silakan dikomunikasikan melalui jaringan pribadi. Oke? Terima kasih nakku, selamat pagi.